Pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan adalah terjadi karena dua hal, yaitu karena terjadi pembelahan sel dan terjadi pemanjangan sel. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan pada tumbuhan sudah kita pahami bahwa ada jaringan primer, yaitu jaringan yang meristem semenjak awal. Ini terdapat pada apikal meristem. Sedangkan jaringan sekunder adalah jaringan yang sudah menjadi dewasa, kemudian berubah menjadi meristematik kembali. Contohnya terdapat pada kambium vaskular dan kambium gabus. Pertumbuhan primer terjadi berupa pertumbuhan memanjang yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Berarti yang tumbuh di sini adalah meristem yang berasal dari jaringan meristem semenjak awal. Pertumbuhan primer ini kita kenal juga dengan pertumbuhan primer dari tajuk tumbuhan, sehingga tumbuhan bertambah tinggi akibat terjadinya meristem apikal. Meristem apikal terdorong ke atas akibat pertumbuhan sel yang ada di bawahnya. Meristem apikal dan pertumbuhan primer. Meristem apikal terdapat di ujung akar dan tunas di pucuk sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan primer. Meristem apikal pada pucuk akan membentuk protoderm, prokambium, dan meristem dasar yang pada gilirannya akan berdiferensiasi menjadi 3 sistem jaringan. Tunas ketiak akan membentuk cabang samping. Pertumbuhan primer terjadi karena pembelahan sel pada meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang dari awal tetap adalah merupakan jaringan meristem. Jaringan meristematik terjadi di daerah pertumbuhan dan terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi yang dapat membelah dengan cepat. Meristem apikal bertanggung jawab terhadap pertumbuhan panjang akar dan tunas dari tanaman. Kita lihat di sini pada ujung akar terdapat meristem apikal sehingga akar bisa bertambah panjang akibat adanya meristem apikal. Meristem interkalar juga mengakibatkan pertumbuhan primer. Karena meristem interkalar terpisah dari bagian meristem apikal yang tertinggal pada saat meristem itu tumbuh. Maka berarti meristem interkalar juga adalah termasuk jaringan primer. Maka pertumbuhannya juga dianggap sebagai pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder, meristem yang berkembang dari jaringan permanen yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, tapi berubah menjadi aktif kembali atau mampu membelah dan bersifat embrional kembali. Contohnya adalah kambium. Pertumbuhan sekunder terjadi pada kambium karena sel-sel tumbuhannya aktif membelah kembali. Terdapat di antara xilem dan flum dan merupakan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan membesarnya batang pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan gymnospermae kambium tumbuh ke arah luar membentuk kulit batang dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder untuk membentuk kayu. Kambium pada masa pertumbuhan, kambium aktif tumbuh ke arah dalam. Kambium yang tumbuh ke arah dalam lebih aktif dibanding dengan kambium yang tumbuh ke arah luar. Ini mengakibatkan
kulit batang lebih tipis jika kita bandingkan dengan kayunya. Karena letaknya bersama jaringan pembuluh pengangkut, kambium disebut juga dengan kambium pembuluh atau kambium intervaskular yang berbentuk silindris. Karena pertumbuhannya melingkar, akan menghasilkan tumbuh lingkar sekunder atau kita kenal dengan lingkar tahunan. Pertumbuhan sekunder juga terjadi pada kambium gabus atau velogen yang merupakan kambium yang menghasilkan jaringan gabus. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan epidermis akar yang sudah tua. Pertumbuhan sekunder dapat mengakibatkan pertambahan diameter suatu organ tumbuhan, yaitu batangnya di sini sebagai akibat aktivitas meristem lateral, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Terlihat jelas pada batang pohon semak atau batang berkayu yang menjalar. Kita lihat di sini potongan batang pohon yang mengalami pertumbuhan sekunder. Di sini terlihat lingkaran-lingkaran yang menunjukkan pertumbuhan-tumbuhan yang terjadi pada satu musim. Di sini yang bagian lebih tebal adalah pertumbuhan yang lebih cepat pada musim hujan. Kemudian pertumbuhan itu menjadi lebih lambat pada musim kering atau musim panas. Di sini dilihat lingkarannya yang lebih tipis. Jadi, jumlah lingkar tahunan ini dapat menunjukkan usia daripada tumbuh-tumbuhan atau pohon, karena dia menunjukkan kejadian pertumbuhan dan perkembangan dari satu musim ke musim berikutnya. Meristem dan pertumbuhan pada meristem lateral dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu. Kayu sebenarnya adalah silem sekunder yang telah terkumpul. Ingat, kayu adalah silem sekunder yang telah terkumpul. Pertumbuhan sekunder terjadi dengan pembagian sel meristem lateral. Pertumbuhan sekunder terdiri dari penebalan organ dan peningkatan diameter tanaman. Pertumbuhan sekunder bertanggung jawab untuk meningkatkan diameter akar dan tunas dari semua konifer dan dikotil. Meristem lateral dan kambium terdapat sejajar dengan sumbu, panjang akar, dan tunas. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu, kita lihat di sini adanya kambium vaskuler dan kambium gabus. Yang berwarna hijau di sini adalah kambium vaskuler. Kemudian ini yang lebih terang coklatnya ini adalah kambium gabus. Lingkar tahunan pohon di zona beriklim tumbuh pada tingkat yang berbeda pada musim yang berbeda, menyebabkan terbentuknya lingkaran tahunan. Di beberapa bagian dari daerah tropis, jika musim bervariasi sedikit, cincin pohonnya tidak terlalu jelas karena tidak terlihat perbedaan antara pertumbuhan yang terjadi di musim hujan dan musim panas. Ini adalah contoh dari satu pohon yang dijadikan sebagai kalender kejadian-kejadian sejarah yang terjadi di benua Amerika. Karena lingkaran tahunan dapat menunjukkan tahun-tahun dari perkembangan tumbuhan itu. Lingkar pohon terutama terdiri dari silem sekunder. Sel-sel silem jauh lebih besar di awal musim hujan daripada di musim panas. Jadi, terbentuk lingkaran tahunan yang biasanya ketebalannya berbeda. Pada pohon-pohon besar, hanya silem yang baru terbentuk atau gubal yang berfungsi dalam transportasi air. Silem tua atau hardwood menjadi penuh dengan resin, gusi, dan zat lainnya yang membantu untuk mendukung pohon untuk tetap berdiri. Kayu akan kebanyakan terdiri dari silem sekunder tua, sementara kulit akan terdiri dari gabus, kambium, dan flum sekunder.
Sebelum pertumbuhan sekunder dimulai, jaringan primer terus memanjang sebagai meristem apikal dan menghasilkan pertumbuhan primer. Seiring dimulai pertumbuhan sekunder, meristem lateral menghasilkan jaringan sekunder dan ketebalan batang akan meningkat. Pada batang yang berumur 3 tahun, jaringan sekunder terus melebar, dan pada batang yang telah menjadi tebal berkayu, perhatikan bahwa meristem lateral yang membentuk silinder yang berjalan di aksial. Pertumbuhan primer terjadi secara vertikal, terutama jenis pertumbuhan yang menambah tingginya tanaman. Kita lihat di sini sketch atau diagram pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan berkayu. Arah pertumbuhan di tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ini berada di wilayah xilem sekunder. Sesudah xilem sekunder terdapat kambium pembuluh, baru kemudian ke arah luarnya terdapat kulit pohon yang terdiri atas flum sekunder, kambium gabus, baru gabus. Itulah struktur batang secara umum. Pertumbuhan sekunder terlihat pada tanaman berkayu, jenis pertumbuhan yang menghasilkan batang yang kuat dan kulit yang tebal dari kambium vaskuler dan kambium gabus. Pertumbuhannya umumnya bersifat horizontal. Xilem membentuk kayu pohon dan semak, sel flum yang hidup membentuk kulit hijau, sel gabus mati membentuk kulit. Maka pada batang terjadi pertumbuhan sekunder, jaringan pembuluh atau xilem membentuk sebagian besar batang. Siklus hidup tanaman ada yang anual, biennial, dan perennial. Demikianlah materi tentang pertumbuhan. Sampai ketemu pada materi